kita mau taraweh di mana, Kak? Taraweh di Masjid Al-Ghuri. Masjid Al-Ghuri ya? Tapi ini aku belum siap karena perut saya sakit, mau ke WC dulu. Mau buang hajat dulu gitu ya? Enak gini, itu Noval silahkan. Dia mau ngomong kayaknya. Emang peduli. Emang peduli. Peduli. Ya peduli dong. Ngisi kono. Kita tunggu ya. Kita tunggu Kita aja lah. tunggu. Tapi kalau Jaraknya juga lumayan dekat, Kak ya? dekat kok jaraknya. Dekat, sekitar 500 meter mungkin ya 500 meter. dari sini. Dekat. Kita enggak kayak kemarin 5 kilo. Ya kemarin kan 5 kilo itu yang apa sih nah? Hakim Biamri lah 5 kilo. Tapi kalau yang ini 500. 500. Bisa aja. Tunggu keseruan kita nanti. Enggak keseru juga sih, kok ibadah kok. Tunggu nanti kita sampai di masjidnya. Ciao. Hari ini kita udah sampai ke Masjid Al-Ghuri yang dibangun oleh dinasti atau kerajaan Mamluk. Ini aslinya nggak hanya cuma masjid, tapi dia juga komplek pasar. Juga di gedung belakang itu juga awalnya dibuat untuk bangunan untuk para sufi gitu. Karena yang membangun ini kan namanya Raja Konsum Al-Ghuri. Al-Ghuri. Dia itu orang yang suka dengan sufisme, terus dia juga senang dengan budaya, sehingga dalam masa pemerintahannya dia ingin membangun masjid semegah-megahnya, seindah-indahnya. Mengenai latar belakangnya itu dia tahun berapa Mas? Berdirinya itu tahun 1502. 1502 itu dibangun sampai 1505. Dan untuk peresmiannya masjid ini itu pada tahun 1503. Ya. Justru malah sebelum selesai Udah diresmikan. Tepatnya pada bulan Mei di tahun 1503 itu tadi. Nah, menghadirkan tamu-tamu pejabat pemerintahan, Khalifah Abbasiyah tadi ya. Tepatnya di malam Idul Adha. Tapi kalau kita lihat masjid ini aslinya sudah nggak utuh bangunan masjidnya. Ya selain ada gempa tahun 1992 itu ada gempa, terus dari gempa itu kan direnovasi. Tapi jauh sebelum itu masjid ini tuh dulunya tuh ceritanya itu jadi gini guys, pada tahun 1515 sampai 1517 itu masjid ini renovasi dan waktu 1516 itu di sini itu lagi dijajah sama Turki Ottoman.
yang mengakibatkan kenapa masjid ini sudah tidak otentik lagi. Keramiknya, marmernya, terutama hiasannya, marmer. iya, itu diambil oleh penjajah tadi Turki Ottoman terus dikirim ke Istanbul. Tuh. Walaupun pada dasarnya masjid ini dulunya juga nyomot. Jadi Materialnya juga ngambil dari masjid-masjid tua. Iya. Sebelum masjid ini berdiri. Biasa kalau raja kan semena-mena. Bebas. Sultan mah bebas. Tidak ada aturan. Apa itu tempat ibadah? Milik pula yang paling sempurna. Jadi itu ya. Itu menurut sedikit ringkasan untuk mengenai masjid ini. Sultan Al-Ghuri ya. Konsul Al-Ghuri. Itu sultan yang Yang kedua, hampir terakhir. Sebelum terakhir. Ya. Jadi kerajaan Mamluk itu hancur. Itu raja itu dipegang oleh raja setelah Konsum. Dan Ya. dia 2 sebelum akhir lah ya. Nah, Gitu. Terus kalau dilihat lagi, kalau nanti dilihat footage juga, itu kan bangunannya itu kan di bawah itu tempat sholat nih ya. iya. Terus di belakang lampu, ya ada lampu Tempatnya gantung di atas. Lampu besar gantung itu di belakangnya itu kayak ada balkon. Iya. Itu tempat apa, Kak? Itu tempat menjamu tamu. Tempat menjamu tamu pemerintahan. Pemerintahan. Jadi biasanya di bawah kalau tamu-tamu HP-nya jatuh. Sing ngerekamnya goblok. Jadi biasanya lanjut. Jadi biasanya tamu-tamu itu diletakkan di bawah. Jadi masuk ruangan langsung ruang tamu untuk tamu-tamu kerajaan dan lain-lain. Nantilah kita menunjukkan kita ya editor ya. Tolong diedit. Kalau di sini beda. Di bawah buat gudang dulunya. Terus di atas itu untuk menjamu tamu. Seharusnya kebalik. Di atas itu gudang, Dan di bawah untuk tamu. menjamu tamu. Gitu. Tadi juga saya lihat itu tempat wudhunya itu di bawah ya. Tempat wudhunya itu di bawah ya. Dan untuk sholatnya itu di atas. Underground. Hah? Underground. Iya, underground bisa dibilang. Itu. Shelter. Ini kalau dilihat lagi, bener-bener ini tuh pada dasarnya pada awalnya cuma komplek pasar. Ya masjid iya, tapi nggak hanya fungsi masjid saja di sini, tapi juga pasar, juga ada tempat buat orang-orang sufi di belakang. Gitu. Emang siapa namanya Ustaz Konsul. Sultan Konsul Al-Ghuri itu sendiri mempunyai empat apa ya sifat ya mungkin ya 4 kesenangan. enggak 4 sifat di antaranya tuh dia tuh energik, kejam, tahayul, sama otoriter. Nah, tahayulnya itu mungkin dia apa jenis terpengaruh dari orang-orang sufi ya. Ya itu dia kan suka sufi gitu kan. Dan dari keempat sifat tersebut dia juga merupakan suka dengan orang yang seni, budaya, musik dan sufi tadi ya, kumpulan orang-orang alim gitulah. Meskipun punya 4 sifat yang kayak gitu ya. Selain otoriter juga seneng sama orang-orang sufi, imbang lah ya. Tapi demi membangun masjid yang megah, dia rela untuk mengambil barang-barang pribadi milik orang-orang. Akhirnya diambil kembali oleh Turki. Gara-gara didirikan dengan harta yang kayak gitu ya. Jadi ini imbasnya mungkin diambil dari Sobat-sobat ya Turki Ottoman. Turki Ottoman mohon kembalikan. Karena ini cagar budaya. Jadi kalian lihat juga marmernya udah nggak ada, hiasannya juga udah nggak ada. Ya mungkin itu karena dicopot Sama Turki Ottoman. Ayo Sir Thomas Erdogan, tolong kembalikan. Karena merupakan masjid ini itu cagar budaya. Terima kasih. Itu Itu penjelasannya. Oke, see you next time.